Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang El, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari donatur yang ingin lebih kenal dari IMS ini, Bang. Ya. Apa pertanyaan? Ini tak pilih satu-satu, enggak semuanya. Jadi yang insya Allah ini pertanyaan universal lah tentang IMS ini. Oke, Ya, apa? pertanyaan yang pertama, bagaimana IMS ini pertama kali dibentuk, Bang? IMS pertama kali dibentuk bisa lihat di YouTube, ada awal mulanya karena ada orang sakit. Tapi IMS dibentuk ini memang dari diri kita sendiri. Paham? Jadi kita ini istilahnya hijrah dari yang biasa ke hal yang lebih baik. Paham? Terus IMS ini, Indonesia Menegakkan Sunnah ini sosial dan dakwah. Jadi ana sama tim-tim yang lain kepingin membantu orang-orang yang pertama di sekitar kita dulu. Yang awal itu seperti itu, kepingin kita ini membantu orang-orang sekitar kita. Terus banyak berita-berita masuk dari luar, ada orang sakit yang istilahnya tidak bisa dibantu oleh pihak keluarga sampai hingga terlantar, tidak bisa ditangani. Itu banyak kita berita-berita yang masuk. Akhirnya itulah kita orang bentuk IMS ini atau Yayasan Indonesia Menegakkan Sunnah ini. Ternyata sudah berjalan berapa tahun, bukan di wilayah Surabaya saja, kita orang dikenal sampai di Indonesia. Makanya kita sekarang punya cabang-cabang di Solo, Tegal, Cirebon, Denpasar, Jakarta. Antusias. Karena apa? Iya, antusiasnya. Warga Indonesia ini Iya, besar, Bang El. seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Dan itu cabang-cabang tidak pernah kita buka, tapi dari kota masing-masing ingin bergabung dengan IMS, memakai caranya IMS penanganannya gimana, gitu loh. Jadi mereka sendiri yang meminta, bukan kita membuka cabang, enggak. Kita tidak pernah membuka cabang, tapi mereka ingin membuka, silakan datang sesuai prosedur, silakan buka, bisa bantu warga sekitarnya dia. Jadi tapi tetap ya lebih banyak jangkauan ya, untuk IMS ini. tetap pakai satu pintu. Iya. Apalagi Nah, kita untuk yang kedua ini, Bang El, tujuan utamanya dari IMS apa itu? Tujuan utamanya didirikannya IMS, Bang. Anda tadi sudah bilang sosial dan dakwah. Kita ini memberi sama orang yang tidak mampu. Kita berdakwahnya paling bukan seperti dai atau ustadz. Istilahnya kita berdakwahnya itu melalui sosial. Jadi kita beri, kita ingatkan terima kasih sama Allah, jangan lupa sholat, sering minta sama Allah. Seperti itu tujuannya. Apalagi? Nah, terus ada lagi nih yang ketiga, apa saja sih yang masuk di kriterianya yang bisa ditangani oleh IMS, Bang? Kriteria dalam hal apa? Dalam hal orang sakit atau program-program IMS yang lain lah. Kalau orang sakit, pokoknya dia kalau misalnya pengajuan gini, man. Yayasan Indonesia Menegakkan Sunnah ini istilahnya tidak pernah mencari pasien, tapi kita yang didatangi pasien. Pasti dong ada poin-poin yang harus kita tanyakan. Apa pihak keluarga yang lain tidak ada yang menjamin? Paham? Kalau memang tidak ada yang menjamin, terus masuk prosedur yayasan, kita wajib membantu. Nggak pakai nunggu berhari-hari, 1 jam paling lama kita sudah dapat jawaban dan kita sudah putuskan harus kita tangani atau tidak. Seperti itu. Berarti langsung cepat tanggap, Bang El, ya, untuk cepat tanggap lah anggapannya untuk istilahnya setiap program yang terutama orang sakit. Sakit itu Iya. tadi.
Karena kan itu kan urgent sifatnya, menyangkut nyawa. Jadi tidak pakai nunggu. Kalau masuk kategori sesuai prosedur, langsung kita tindak. Tangannya. Iya, tidak pakai nunggu uang-uangan dulu. Uang itu sih nanti gampang, gitu loh. Seperti itu. Nah ini masih mungkin nyambung dengan yang diomongin Bang Helmi yang terakhir ya. Bagaimana cara kerja IMS dalam mencari dana untuk setiap program-programnya itu tadi, Bang? Selama ini IMS mencari dana untuk program, IMS kan mencari dana kan setiap program, ya. Ya. IMS tidak pernah menyimpan uang kas, tidak pernah IMS. Tapi setiap program kita cari. Paham? Seandainya sekarang ada program orang sakit, kita buka pencarian dana di media. Paham? Mainnya di media Di sosial. media sosial aja. Paham? Nggak ada istilahnya, kita kan pusatnya di kota Surabaya. Nggak ada orang istilahnya orang Surabaya yang istilahnya donaturnya orang Surabaya semua, enggak. Dari 100% ya, 5% orang Surabaya. 95%-nya anak tidak tahu donaturnya dari mana saja. 95%-nya kita tidak tahu donaturnya dari mana saja. Itu dari media semua kita main. Wah, cara kerjanya kita seperti itu. Itu main per program kita. Nggak pernah setiap hari ada itu enggak? Nggak, kita tidak pernah kan cari istilahnya pasien atau siapa. Kalau kita mau cari pasien banyak di rumah sakit yang harus kita bantu. Kita cari bisa, gitu loh. Tapi buat apa? Gitu loh. Itu namanya kan yayasan komersil namanya, mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Buat apa gitu loh? Seperti itu. Nah, ini juga masih nyambung Bang El dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Sama. Kalau misalnya, kan Bang Helmi sudah ngeluarin estimasi. Ya. Di setiap programnya Bang Helmi sudah ngeluarin estimasi. Cuman donasi yang masuk tidak menutupi estimasi tersebut. Nah, Gimana Bang El? Ana pernah menjelaskan dan tim-tim sudah menjelaskan di YouTube. Kalau misalnya program apapun itu tidak menutup estimasi, Ana anggap wajib tim menggadaikan harta bendanya di jalan Allah. Sekarang kan donatur tidak tahu. Ya. Seandainya kita buka estimasi 95 juta kasus bedah saraf. Lah, Ya. pernah kita ndak mencukupi target estimasi itu. Kita buka 95 juta, masuknya cuma 35 juta. Otomatis kita harus menggadaikan harta tim kita. Kita sudah, alhamdulillah ya, kita sudah menjual aset kita, aset tim ini, 3 unit mobil. Apakah tahu para donatur hal istilah internal dalamnya IMS? Tidak ada yang tahu. Pokoknya pasien pulang, donasi tutup. Disangka donatur, oh sudah terpenuhi. Loh, belum tentu. Karena apa? Wajib kita tutup di media kalau pasien sudah pulang. Mau itu sudah capai target atau tidak, harus kita tutup. Kekurangannya tim yang harus bertanggung jawab. Iya, harus berkorban. Ingat, di jalan Allah berkorbannya. Bah, insya Allah bakalan diganti berlipat-lipat ganda sesuai ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Kalau kita bersedekah, kan kita kan akan digantikan berlipat-lipat, 10 kali lipat. Dan alhamdulillah yang istilahnya dijual mobilnya kembali lagi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Paham? Dan kita yayasan bertanggung jawab bagi yang menggadaikan atau menjual hartanya di jalan Allah. Kita bertanggung jawab, kita ganti. Paham? Tidak semua kita menutup istilahnya setiap program tertutup estimasinya, tidak. Yang terutama orang sakit, tidak. Paham? Kalau misalnya program santunan untuk janda atau kaum duafa untuk sembako,
ya kita dapat berapa kita belikan kan, Iya. sesuai yang kita dapat kan, paham? Iya, paham. Yang seperti itulah, yang kita dapat berapa kita beli, paham? Ya seperti itu. Kalau masalah kenapa kok tidak ini, loh itu masalah internal kita. Sistem kerjanya IMS memang seperti ini. Kenapa kok jadi share pendapatannya? Loh, itu internal kita. Seandainya kita mau ngomong apa, donatur mau menutup estimasi itu. Ada 1-2 donatur yang istilahnya pernah bilang seperti itu. Loh, kalau misalnya saya ngomong, apa mau nutup? Cukuplah kita lapor di bagian pemerintah sudah cukup kok. Orang juga dimintai data kan setiap tahunnya. Iya. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir Bang El. Dengan kinerja IMS yang seperti itu dan sudah dikenal mungkin ya di Indonesia ini, IMS sudah dikenal, lumayan dikenal lah. Apa IMS ini juga sudah legal Bang El? Alhamdulillah. Di pemerintah. Alhamdulillah. Anak bersyukur IMS ini, Indonesia Medan Sunnah ini berlegalitas resmi. Pertama dari dinas kota, dinas sosial kota yang terutama P2T ya, P2T alhamdulillah, terus dinas provinsi. Alhamdulillah setiap kota kita memiliki izin di setiap dinas kota dan provinsinya masing-masing. Nah, setelah nanti ini memiliki semua, kita wajib langsung naik ke atas ke Kemensos, Kementerian Sosial. Alhamdulillah kalau masalah berlegalitas, alhamdulillah berlegalitas, dan laporan setiap tahun diminta oleh pemerintah untuk melaporkan istilahnya kinerja kita, keuangan kita di pemerintah kan diminta setiap tahun. Paham? Mana kinerja program IMS? Ya, setahun dananya dibuat apa saja kan diminta sama mereka. Seperti itu. Lapor pajak kita wajib, alhamdulillah tidak pernah telat. Lapor dinas sosial kota atau dinas provinsi kita tidak pernah telat, alhamdulillah berlegalitas. Seperti itu. Insya Allah semakin berkembang Bang El. Insya Allah. Ini semakin Insya lebih banyak Allah. dikenal lagi sama masyarakat Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan aja. Yang penting kita orang ikhlas melakukannya, jangan sombong. Ini semua karena Allah dan ini semua karena bantuan Allah. Kalau tidak ada bantuan dari Allah, kita tidak mungkin sampai sekarang ini, gitu loh. Kalau kita nakal, kita tidak mungkin sampai sekarang ini. Sebentar kok. Allah ini istilahnya kalau misalnya kita mau nakal sebentar, umurnya diginikan sama Allah sebentar. Umurnya IMS sudah berapa tahun? Dari 2015, berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Alhamdulillah masih ada, alhamdulillah. Wah, karena kita alhamdulillah tim semua jujur, komit, terus bersinergi, kompak itu. Kita kan istilahnya yang pertama itu harus kekompakan. Kalau tidak kompak, tidak bisa. Dan satu lagi, satu pintu. Pesan ana cuma satu. Yayasan Indonesia Menegakkan Sunnah ini akhir. Kalau memang keluarga tidak ada yang membantu, dia itu akhir ke yayasan ini akhir. Wah, memberanikan diri ini, wah, ke yayasan ini. Wah. Tapi kita juga punya prosedur, cara kerja kita untuk mencari dana di media. Dan kita bukan ngurusi orang sakit juga, kita punya program-program lainnya. Apalagi bencana alam juga kita setiap ada bencana alam yang besar kita pasti hadir. Tapi kalau bencana alam yang istilahnya sudah tercover oleh pemerintah, langsung kita nggak usah ikut campur lah, karena pemerintah lebih tahu gitu loh. Karena kayak kasus-kasus kemarin kan banyak yayasan memanfaatkan momen-momen di dalam bencana itu. Kenapa kok IMS tidak bergerak? Loh, kita sebelum bergerak kan kita tanya sama pemerintah daerah setempat, bagaimana cari bantuannya? Iya, bantuannya di lapangan. Oh sudah, tidak cepat, sudah tercover oleh pemerintah. Dari Basarnas sudah turun, dari ini sudah turun, ya sudah. Kalau kasusnya Palu kan lain, anggap nasional itu, kita wajib turun. Iya. Kita aja 2 hari sampai di sana belum ada pertolongan kok.
Kita dulu yang nyampe di sana dulu saat itu, IMS dulu. Tapi ya semua karena Allah lah kita kembali. Insyaallah. Wallahu taala alam. Nah, yang terakhir mungkin ada Bang Helmi pesan-pesan buat para donatur, Bang Helmi. Pesan anak cuma satu. Perhatikan saudara di sekitar Anda. Paham? Yayasan ini terakhir. Perhatikan saudara-saudara inti. Inti seandainya punya saudara yang sakit, halati inti, sepupu inti, mindoan inti, atau pokoknya masih family inti. Kalau misalnya inti punya dana lebih, bantu dulu. Insya Allah ini diganti sama Allah Ta'ala. Paham? Yakin loh. Inti kan belum berbuat. Inti tidak tahu reaksinya nanti gimana setelah inti berbuat. Berbuat dulu baru mau tahu reaksinya itu setelah berbuat. Kalau tidak berbuat ini tidak tahu reaksinya gimana, gitu loh. Jadi tolonglah bantu saudara ente. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu dulu. Yayasan ini nomor 1000, ending terakhir. Orang lari ke yayasan ini terakhir dengan keadaan malu dia sebenarnya. Loh kalau misalnya masih bisa keluar. Iya, misalnya kita sistemnya negara ini bagus, bisa mengcover semua. Nggak ada namanya yayasan sosial itu, nggak ada. Kita bikin yayasan sosial ini untuk apa? Saudara kita, yang terutama sekitar kita. Sekarang kemarin ada kasus dari Jakarta, mintanya ke Surabaya. Loh, kayak di Jakarta ada yayasan. Anak anggap, loh, di Jakarta ada yayasan lebih besaran Jakarta timbang kita. Kita tidak ada dana simpanan, itu tidak ada, tidak pernah gitu orang menyimpan dana. Tapi dia saking percayanya dengan kinerja IMS, alhamdulillah, Insyaallah. Jakarta minta pertolongan dari IMS Surabaya untuk ditangani. Itu kita bersyukur bisa menolong, gitu loh. Bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, jazakallah khair Bang Helmi ya. Semoga iya sama-sama semuanya bisa, IMS bisa lebih besar, dan insyaallah amin. Donatur juga selalu mendukung program-program IMS lainnya. Insyaallah. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.